Lamangkaning kalau dapat dari YouTube mah iya kalau ilmunya danta. Kalau kagak nyampe fahamnya bisa salah faham. Sebenarnya merapatkan duduk itu adalah sunnah Nabi dan sunnahnya malaikat Jibril. Dikatakan di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, sholat zuhur lah dia lupa niat jamak. Ketika di tengah-tengah sholat ingat. Jadi kalau jamak takhir itu tidak masalah, kita mau sholat zuhur dulu boleh, mau sholat asar dulu boleh. Dan tidak pula disyaratkan mualah, berkesinambungan. Artinya ketika hujan boleh orang melakukan sholat jamaah. Masalahnya misalnya yang terjadi, kita datang ke masjid tadi jam 1-an udah selesai lah jamaah. Masalahnya kita sedang sholat jamaah, ada orang ikut. Ya, apakah sah sholatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian ya, insyaallah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tiada terhingga jumlahnya, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur. Dengan wasilah kenikmatan ini, Allah perkenankan langkah kaki kita menuju Masjid Nurul Huda demi melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi selaku kewajiban kita selaku umat muslim. Sebab anugerah daripada orang yang mau mendatangi majelis ilmu itu mempunyai keberkahan tersendiri. Jadi ilmu mah dari mana bae dapat, lewat YouTube dapat, lewat WhatsApp grup dapat. Zaman sekarang ada TikTok dapat. Masalahnya ada keberkahan yang tidak didapatkan melalui media-media tadi. Keberkahan yang didapatkan dengan wasilah ilmu itu adalah sebagaimana laku hidup para ulama terdahulu, para sahabat dengan nabinya. Di antara keberkahan thalabul ilmi dengan tawajuh, bertatap muka langsung dengan sang guru, di antaranya kalau enggak ada yang difahami dapat ditanya. Lamangkaning kalau dapat dari YouTube mah iya kalau ilmunya danta. Kalau kagak nyampe fahamnya bisa salah faham. Tentu yang luar biasa thalabul ilmi bitawajjuh, menuntut ilmu dengan cara berhadap-hadapan langsung, itu faidahnya adalah dipermudahkannya kelak kita menuju jalan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Amin ya rabbal. Kalimatnya man salaka, salak itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya buah-buahan. Salak itu bahasa Arab yang artinya menapaki jalan, berarti butuh proses sampainya tujuan.
dari rumah masing-masing datang ke masjid, menapaki jalan zaman dulu. Menapaki berarti pakai telapak kaki. Sekarang mah orang awang timbang 100 meter pakainya motor. Tapi intinya menempuh jalan sampai tawajuh, berhadap-hadapan langsung dengan sang guru. Maka cara menempuh jalan model seperti ini untuk mendapatkan ilmu, Allah kelak mudahkan orangnya yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu tadi, dimudahkan jalannya ke surga, termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz, himbauan untuk merapatkan apa? Kayak mau sholat, merapatkan duduk. Sebenarnya merapatkan duduk itu adalah sunnah Nabi dan sunnahnya malaikat Jibril. Dikatakan di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua, saya nggak bakal bacain hadisnya, panjang. Hadisnya 2 halaman, berkaitan dengan perjumpaan Nabi dan Jibril, yang Jibril menyerupai seseorang yang ganteng, rupawan, pakaiannya putih, jadi menyerupai orang, tapi orang asing sebab para sahabat nggak kenal. Jibril datang kepada Nabi dengan pedeknya. Jibril tuh dengan pedeknya langsung menempelkan apa nih? Lututnya dengan lutut Nabi. Nah. Bahkan dengan pedeknya Jibril tuh bertanya sampai nepuk paha Nabi. Kalau kita mah songong ya. Ya Rasul gitu ya. Jadi perjumpaan Jibril dan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan pengajaran arkanuddin, rukun-rukun agama yang berjumlah 3, yakni Islam, iman, dan ihsan. Itu kan cara proses tolabul ilmi. Dalam riwayat menyaksikan demikian, para sahabat juga ikut merapat. Dan hal ini dipraktekkan langsung oleh sahabat-sahabat kita dari jamaah tabligh. Pernah lihat? Pernah disinggahi jamaah tabligh sini? Pernah ya? Perhatikan mereka tuh, kalau saya pernah ngisi pengajian tuh di majelis atau di masjidnya jamaah tabligh rutinan sebelum pandemi. Ya seperti ini. Tapi mereka tuh benar-benar, bahkan salah satu asatidnya tuh benar-benar nempel ke saya begini, kanan kiri. Kita yang nggak biasa ditempelin gitu rada risih, cuman ya ternyata tradisi mereka begitu. Itu jamaah dengan kaum santrinya, karena di pondok tadi ada tahfidz Quran, banyak santri anak-anak SD SMP gitu. Itu duduknya benar-benar ini apa nih, dengkul dengan dengkul benar-benar menyatu gitu, tanpa harus bertanya. Ya saya teringat dengan riwayat hadis berkaitan dengan kedatangan Jibril gitu. Dan itu salah satu keberkahan. Konon dengan cara demikian menyatunya itu, ini versi mereka karena dalam hadisnya nggak ada. Versi mereka mengartikan dengan cara seperti itu lebih konsentrasi. Ketika lebih konsentrasi akan mudah lebih faham. Ittiba kanjeng Nabi beserta Jibril. Alhamdulillah. Ini berarti ke depan taklim siapapun pengisinya nggak usah diworo-woro ya. Nggak usah diworo-woro langsung. Kadang nggak enak juga sampai disuruh-suruh ya. Dengan otomatis langsung mendekat gitu. Nah, jadi akan lebih nikmat rasanya. Dan saya selaku pengajar juga merasa
senang. Merapat itu merasa senang, hati itu merasa dekat. Secara psikologi merasa dihargai. Coba kalau jauh-jauh mau pada ngaji apa kagak? Pada senderan. Itu kayak ya niat gak niat itu. Kalau begini niatnya kelihatan banget itu. Insya Allah ini berlanjut dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya berkaitan dengan sholat qasar kalau tidak salah ya. Terakhir mana Ustaz Hasyim? Mana orangnya? Beliau tuh yang suka nyatetin sholat qasar kalau tidak salah. Ya aja dah ya. Sebulan sekali loh Pak sholat qasar. Perjumpaan yang lalu sholat qasar, sekarang sholat jamak insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh, lil musafiri, bagi musafir. Musafir itu istilah orang yang melakukan perjalanan jauh. Apa yang diperbolehkan bagi musafir? Ayyajma'a, yaitu mengumpulkan baina zuhri wal asri, mengumpulkan di antara salat zuhur dan asar, wa bainal maghribi wal isya'i, dan di antara maghrib dan isya. Asar dan zuhur, maghrib dan isya. Fi waktu ayyihima sya'a, di waktu manapun yang dikehendaki. Maksudnya dimanapun yang waktu dikehendaki. Zuhur asar boleh, zuhur dengan asar, asarnya ditarik ke zuhur disebut jamak takdim. Atau boleh dimanapun waktunya, zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak takhir. Atau maghrib dan isya, isyanya ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim. Isya, maghribnya ditarik ke isya, namanya jamak takhir. Itu diperbolehkan. Fi waktu ayyihima sya'a, di waktu manapun yang dikehendaki. Ya juzu al jam'u baina dzuri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i jam'u taqdimin fi waqtil ula. Tadi dikatakan mengumpulkan maghrib dan isya atau zuhur dan asar disebut jamak takdim manakala dilakukan fi waqtil ula, dilakukan di waktu yang pertama. Di waktu yang pertama zuhur asar berarti di salat zuhur. Wa jam'u takhirin, dan jamak takhir fi waqti tsaniyati, di waktu yang kedua. Maksudnya salat yang kedua zuhur dan asar berarti di asar. Fi safarit tawili, dalam perjalanan yang jauh. Kemarin sudah dikatakan perjalanan yang jauh itu sama salah satu syaratnya sebagaimana jarak salat qasar, kurang lebih 88 km. Wala tujma'u, dan tidak boleh dijamak as-subuhu, salat subuh, ila ghairiha, pada selain subuh. Lagian dijamak ke salat apa? Subuh kagak ada temennya. Alasannya kenapa zuhur dan asar itu waktunya berturutan. Alasan maghrib dan isya waktunya berturutan. Subuh ke sana, subuh ke isya jauh, ke zuhur jauh. Lagi pula subuh itu waktunya tunggal, hanya di pagi doang. Kalau maghrib dan isya itu di satu waktu, yaitu waktu malam. Zuhur dan asar itu di satu waktu, yaitu siang. Istilah siang secara umum, istilah siang secara umum itu mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari disebut siang hari. Itu istilah siang secara umum.
Walal asru ilal maghrib, dan tidak pula diperbolehkan kumpulnya sholat asar kepada maghrib. Tidak bisa dijama asar dan maghrib, sebab waktunya sudah berbeda. Wal aslu, dasar dalilnya fi dzalika, dalam perkara tersebut sholat jamak, marawahu, adalah riwayat hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, kata Mu'adz bin Jabal dalam riwayat hadisnya, kharajna, kami keluar, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Fakana, maka adalah Nabi yajma'u, menjama, baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar, wal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dan isya. Fa akhiras salat yauman, dan mengakhirkan salat di suatu hari. Maksudnya mengakhirkan sholat di suatu hari itu waktunya dipepetin, karena di dalam masa perang. Diakhirkan waktu itu begini, misalnya zuhur dan asar, kira-kira zuhur itu waktu-waktu akhirnya jam 2-an lah, atau jam tengah 3 lah. Maka menjamaknya sholat zuhur dan asar itu di jam tengah 3 lah, kalau bahasa akhir waktu sholat. Atau maghrib dan isya di waktu akhir maghribnya, dekat menjelang isya gitu. Karena posisi dalam perang. Thumma kharaja fa shalla dhuhr wa asr jami'an. Thumma dakhala thumma kharaja fa shalla al-maghrib wal isya jami'an. Inilah yang dilakukan oleh Nabi dalam sejarah perang Tabuk. Nabi itu melakukan sholat jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Summa di jam'i takdimi, kemudian bagi jama takdim, salah satu syurutin, terdapat 3 syarat. Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam jama takdim. Ahaduha, salah satunya, ayyabda'a, hendaknya seseorang memulai bil ula, dengan sholat yang pertama, bi ayya sholliya zuhra, gambarannya dengan seseorang melaksanakan sholat zuhur qabla al-asri, sebelum asar, wal maghriba, ini ma'tuf alaih az-zuhra, bi ayyu sholliya az-zuhra, jadi sebagai maf'ul. Wal maghriba, dan melaksanakan sholat maghrib qabla al-isya'i, sebelum isya. Jadi syarat bagi sholat jama takdim itu yang pertama, hendaknya seseorang memulai sholatnya di waktu yang pertama. Jama takdim di waktu yang pertama, zuhur dan asar, berarti yang dimulai adalah sholat zuhur baru asar. Atau maghrib dan isya dimulai maghrib baru isya. Li'annal waqta, karena waktunya lil aula atau lil ula, condong kepada yang pertama, namanya takdim. Wafaniyatu, syarat yang kedua, tabi'a, seseorang mengikuti, laha, pada yang diikuti. Wattabi'u la yataqaddamu 'alal matbu'i. Wattabi'u, tabi itu pengikut. Wattabi'u, pengikut, maksudnya sholat yang dibawa, sholat yang mengikuti. La yataqaddamu, tidak boleh mendahului, 'alal matbu'i, atas sholat yang diikuti. Falau bada'a, maka kalau seseorang mulai sholat bithaniyati, dengan yang kedua, lam tasihu, maka tidak sah. Zuhur asar, yang keduanya apa? Asar. Kok jama takdim dia memulainya sholat asar? La tasihu,
tidak sah sholatnya. Wa ya'iduha, dan dia harus mengulangi sholatnya ba'dal ula, sesudah yang pertama. Jadi konsepnya adalah yang mengikuti itu, yang ikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Kalau bahasa sholat jamaah, pengikut adalah makmum. Makmum tidak boleh mendahului imam. Imam itu matbu', makmum itu tabi'. Tabi' itu pengikut, yang diikuti adalah matbu'nya adalah imam. Maka si makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Itu kiasnya begitu. Jadi tidak sah kalau misalnya sholat jamaah takdim asarnya didahulukan, itu tidak sah. Asyarat al-syatu tsani, syarat yang kedua niyatul jam'i, niat jama' inda taharrumil ula, ketika takbiratul ihram yang pertama. Maksudnya takbiratul ihram yang pertama ya di sholat yang pertama, au fi asna'iha, atau di tengah-tengah sholat. Jadi niat jama' takdim itu, seseorang ketika berniat jama' takdim, dia hendaknya niat jamaknya ketika takbiratul ihram yang pertama, artinya di sholat takbiratul ihram yang pertama, au fi asna'i, atau di tengah-tengah. Misalnya begini maksudnya, ada orang terkadang dalam perjalanan tuh begini, entah sadar atau tidak, karena tidak terbiasa orang melakukan perjalanan jauh, kan jarang-jarang orang melakukan perjalanan jauh. Dalam perjalanan sholat zuhur terdengar adzan, dia masuk masjid, sholat zuhur lah dia lupa niat jama'. Ketika di tengah-tengah sholat ingat, fi asna'iyah, atau di tengah-tengah sholat itu boleh. Di tengah-tengah sholat, entah itu di rakaat pertama atau rakaat kedua, pokoknya lagi sholat baru ingat, maka itu diperbolehkan. Di tengah-tengah sholat diperbolehkan niat jama'. Fala yajuzu ba'da salamil ula, tidak boleh niat jama' sesudah salam. Sholat yang pertama, sholat zuhur nih, assalamualaikum, jamaah, oh nggak boleh. Jadi jama' niatnya bagi jama' takdim itu diperbolehkan dengan syarat di awal mulainya takbiratul ihram sholat yang pertama, atau di tengah-tengah sholat yang pertama. Maka tidak berlaku ketika sesudah salam sholat yang pertama. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, al-muwalatu, berkesinambungan. Kalau bahasa dulu kita ngaji di pondok itu al-muwalatu nuli-nuli ya. Apa? Kalau waktu mondok apa? Al-muwalatu nuli-nuli. Nuli-nuli itu apa? Terus-menerus, berkesinambungan, terus-terusan. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, al-muwalatu, berkesinambungan bainal ula wa tsaniyati, di antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua itu harus tidak boleh ada jeda. Misalnya zuhur, habis sholat zuhur ngopi dulu misalnya, inget deh ngopi, mana sebelum sholat udah pesen kopi sama warung sebelah, inget baik lagi sholat. Habis salam zuhur, iya kopi keburu dingin, ngopi dulu. Habis ngopi, habis sebatang, lalu lanjut sholat asar, melanjutkan sholat asar jama' takdim tadi, itu tidak boleh.
Jadi al-muwalatu bainal ula wa tsaniyah, berkesinambungan, berturut-turut, berkelanjutan antara solat yang pertama dan solat yang kedua. Alasannya apa? Li anna tsaniyata, karena sungguh solat yang kedua itu tabi'atun, ngikutin. Namanya ngikutin itu nggak boleh ngeyel. Namanya ngikutin, kalau dipisah jarak dan waktu namanya bukan ngikutin. Sholat berjamaah sampai tertinggal 2 rukun itu batal jamaahnya. Sebab berjamaah itu harus al-muwalah, meskipun memang harus menunggu gerakan imam dulu baru kita ngikutin. Gerakan 2 rukun imam di dalam sholat berjamaah itu batal, jamaahnya batal. Artinya kalau sudah terlewati 2 rukun, maka ya bersiaplah mufarokoh. Jadi batal berjamaahnya. Batal berjamaahnya otomatis tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi al-muwalah. Wattabi'u la yufasilu an matbu'i. Wattabi'u, dan pengikut atau yang mengikuti, la yufasilu, tidak boleh terpisah, an matbu'ihi, dari yang diikutinya, tidak boleh terpisah. Li'anau wa li'anau, dan oleh karenanya al-waridu, telah datang keterangan alaihi salatu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Walihada, dan oleh karenanya yatruku boleh, yutroku boleh ditinggal. Yutroku mabni majhul, yutroku boleh ditinggal. Ar-rawatibu, sholat sunnah rawatib. Maksudnya di dalam sholat jamaah itu nggak perlu yang namanya qobliyah ba'diyah, nggak perlu ditinggal. Karena namanya qobliyah atau ba'diyah itu sebagai waktu pemisah antara 2 sholat. Padahal syaratnya sholat jamaah itu al-muwalatu. Jadi walihada, dan oleh karenanya yutroku boleh ditinggal ar-rawatibu, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu istilah dari qobliyah ba'diyah, sholat maktubah. Ar-rawatibu boleh ditinggal sunnah rawatib bainahuma, di antara sholat, di antara 2 sholat, entah itu zuhur dan asar atau maghrib dan. Falau waqa'a, dan kalau tiba al-faslu, kalau ada al-faslu, pemisah, waktu pemisah atau wilu yang panjang, yang lama, bainahuma, di antara kedua sholat, imtana'a, maka tercegah, tertolak, damutsaniyati, kumpulnya sholat yang pertama, ilal ula, pada sholat yang kedua. Tertolak, tercegah. Wa yata'ayyanu, jadi nyata. Nyata di sini wajib. Wa yata'ayyanu, dan jadi wajib, ta'khiruha ila waktiha, ta'khiruha, mengakhirkan sholat ila waktiha, pada waktunya. Wa yata'ayyanu, dan jadi wajib ta'khiruha, mengakhirkan sholat ila waktiha, pada waktunya. Sawa'un tola, baik panjangnya waktu bi'udhrin, karena udhur alasan kasawi seperti lupa, wal ighmaida, dan karena pingsan misalnya, wa ghairi, dan lainnya, amla atau tidak. Tetap apapun alasannya, kalau antara 2 sholat tadi ada waktu yang jeda, pemisah, maka tidak sah jamaknya. Wala yadurru, dan tidak bermasalah al-faslul qasir, pemisah yang pendek. Habis salam astagfirullah misalnya, pokoknya habis salam berhenti sejenak lah,
tidak masalah waktu pemisah yang pendek. Kemudian bagaimana kalau jama' takhir? Langsung saja. Amma jam'u takhir, dan adapun jama' takhir, tadi kita membahas jama' takdim. Adapun jama' takhir fala yustaratu, maka tidak disyaratkan at-tartibu tartib baina sholataini, di antara dua salat, wala niyatul jam'i, dan tidak pula wala niyatul jam'i, dan tidak pula disyaratkan niat jama' hala sholati, pada saat sholat. Ala sahih, menurut pendapat yang benar, maksudnya kalau jama' takhir tidak disyaratkan tartib. Ini misalnya kita niat jama' takhir zuhur dan asar di waktu asar. Habis sholat asar boleh kok tidak langsung dilanjutkan. Zuhur itu tidak masalah. Tidak langsung dilanjutkan sholat zuhur tidak masalah. Tidak masalah. Walal muwalatu, dan tidak pula disyaratkan tadi dulu, atau mau asar dulu atau zuhur dulu, tidak masalah. Tidak disyaratkan. Beda dengan jama' takdim. Jadi kalau jama' takhir itu tidak masalah, kita mau sholat zuhur dulu boleh, mau sholat asar dulu boleh. Dan tidak pula disyaratkan mualah, berkesinambungan. Artinya ini kita misalnya sholat jama' takhir zuhur dan asar di waktu asar, terserah mau zuhur dulu boleh, mau asar dulu boleh. Tidak disyaratkan tartib, bahkan tidak disyaratkan mualah, berkesinambungan. Misalnya habis sholat kita ngopi dulu, waktunya panjang, boleh. Habis ngopi, misalnya ini mah misalnya tadi kasus yang tadi, pesen kopi lupa, keburu sholat dulu, lagi sholat inget baik itu kopi keburu dingin, habis sholat gitu ya, kan kagak enak kalau kopi udah dingin, apalagi kopi hitam. Habis sholat nih ngopi dulu dah sayang, habis sebatang baru dilanjutkan sholat lagi, itu boleh. Tidak disyaratkan tartib, tidak disyaratkan mualah. Tartib itu terserah, tartib itu istilahnya waktu yang berurutan. Kalau tadi kan, kalau jama' takdim kan wajib tartib dan wajib mualah. Kalau jama' takhir tidak wajib tartib dan tidak wajib mualah. Tartib itu, tidak wajib tartib itu maksudnya apa? Yang dimaksud tartib, zuhur asar, mau zuhur dulu silakan, mau asar dulu silakan, ini jama' takhir. Atau mau asar dulu silakan, mau zuhur dulu silakan. Dan tidak disyaratkan mualah. Habis sholat yang pertama mau keluar dulu dah, mau nelpon dulu dah, mau apagen dulu dah, nanti setelah waktu jeda habis ngapain dilanjutkan sholat dulu, boleh. Cuman konsekuensinya begini, konsekuensinya kalau kemudian waktu berlalu, li alla yakhlul waktu anil fi'li, kok waktunya habis dari perbuatan untuk, misalnya tadi namanya orang lupa, apalagi habis sholat, misalnya baru satu sholat, tadi kopi yang dipesen sayang, inget baik, udahlah ngopi dulu, ngopi sambil ngobrol, tahu-tahu waktunya apa tadi habis, berarti tahu-tahu terdengar maghrib. Nah namanya lagi kebablasan enak, ngopi dulu, ngerokok dulu, ngobrol, keenakan, tahu-tahu waktu habis terdengar azan maghrib. Fa'ilam yanwi, maka aso, dia telah bermaksiat. Wasorot, bermaksiat karena lalai. Ya sebaiknya langsunglah, walaupun tidak disyaratkan tidak disyaratkan mualah, ya baiknya langsung lah. Tapi boleh tidak berkelanjutan, boleh di jeda boleh. Nah, tapi sebaiknya langsung, takutnya lupa. Wasarat al-ula qadaan, maka jadilah sholat yang pertama yang ditinggalkan tadi, apapun yang ditinggalkan
Kodoan jadi itu konsekuensinya jadi kodo. Nih waktunya habis ya, dikit lagi. Oke. Kemudian ini masih masuk tentang jamak. Wayajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang hadir, bagi orang yang tidak melakukan perjalanan. Lil hadiri bagi orang yang menetap, maksudnya tidak melakukan perjalanan. Fil matori dalam suasana hujan, ayajma'a untuk mengumpulkan atau menjamak bainahuma di antara dua sholat fi waktil ula, hanya berlaku di waktu yang pertama, minhuma di antara dua sholat. Jadi boleh Pak, ketika hujan boleh orang melakukan sholat jamak. Ini misalnya hujan deras, tapi syaratnya hanya berlaku di waktu yang pertama. Apa waktu yang dimaksud di waktu yang pertama? Ya artinya kalau zuhur dan asar berarti di waktu zuhur. Kalau maghrib dan isya berarti di waktu maghrib. Misalnya tahu-tahu menjelang zuhur hujan, maka suasana hujan ini memperbolehkan orang melakukan sholat jamak. Kenapa hanya di waktu yang pertama? Lah kan nggak tahu nanti waktu yang kedua bakal hujan apa kagak. Ya, kan nggak tahu nanti di waktu yang kedua bakal hujan atau kagak. Itu boleh. Ya juzu boleh lil mukimi bagi orang yang mukim, artinya berdomisili tanpa melakukan perjalanan jauh, ya orang yang ada di tempat. Apa yang boleh? Al jam'u menjama bil matori sebab hujan. Fil waktil ula hanya di waktu yang pertama, minadzuhri wal asri dari zuhur dan asar, wal maghribi wal isya dan maghrib dan isya. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Wakila ada pendapat yahtasu khusus, yuhtasu atau dikhususkan, zalika perkara jamak bil maghribi wal isya hanya berlaku maghrib dan isya, lil masyaqqati karena masyaqqat. Masyaqqat itu kalau bahasa kita itu repot. Jadi dulu adanya pembolehan, bahkan Kanjeng Nabi itu pernah melakukan sholat jamak karena suasana hujan. Repotnya apa? Namanya hujan repot. Zaman dulu payung susah. Ya. Apalagi tadi yang menyatakan waqila yukhtasu dzalika bil maghribi wal isya lil masyaqqat. Ada pendapat yang menyatakan bolehnya jamak itu hanya berlaku maghrib dan isya karena masyaqqat. Masyaqqatnya apa? Udah mah kagak ada payung, malam pula. Sekarang payung ada, lampu merajalela. Ini kasus zaman dulu. Tapi apakah hukum masih berlaku? Kalau hukum sih namanya hukum syariat, tidak bisa hilang. Misalnya ini hujan, tapi ingat ya hanya di waktu yang pertama. Boleh sholat jamak, tapi ilok gitu loh. Dan alasan pula kenapa bolehnya jamak, istilah jamak itu kan biasanya sendiri, walaupun jamaah juga boleh. Kenapa istilah karena hujan boleh jamak? Dulu para sahabat dengan Nabi itu terbiasa sholat di masjid. Karena sholat di masjid suasana hujan repot kalau berangkat. Lah nyatanya pada sekarang sholat di rumah, ngapain juga jamak. Jadi itu istilahnya itu. Sahabat dengan Nabi terbiasa sholat di masjid. Alam bisawab. Nah, mungkin ada pertanyaan seputar dari apa yang disampaikan tadi. Tadi masalah niat di Ya. tengah itu Ya. dalam hati aja ya. Iya, dalam hati. Betul. Jadi pertanyaannya bagus.
Saya yakin beliau tuh paham. Cuman pertanyaan beliau ini memberikan pancingan pemahaman kepada jamaah. Nggak mungkin beliau nggak paham, orang pesantrenan. Niat di tengah itu hanya di hati kan? Iya. Namanya niat adanya di hati. Maksud beliau itu khawatir, sebab orang awam seringkali terjebak niat itu namanya usolli fardhu zuhri. Enggak. Usolli yang terucap di lisan itu bukan niat, tapi lafaz niat. Niat itu hakikatnya di hati. Jadi niat sholat adalah dimulai di mana kewajiban amaliyah ibadah berlaku. Amaliyah ibadah berlaku, sholat itu dimulai dari apa? Dimulai dari takbiratul ihram. Maka niat sholat dimulainya berbarengan dengan takbiratul Allah di hati itu. Kalau wudu bukan dicuci tangan atau kumur-kumur, sebab wajibnya amaliyah wudu itu adanya di basuh muka. Maka ketika niat wudu itu dalam hati ketika memulai membasuh muka. Adapun nawaitul wudu itu mah sambil cuci tangan, namanya ke niat. Tapi niat wajib nih jadi penting nih. Khawatir salah paham, padahal dulu udah lama banget pernah disampaikan tentang ini. Jadi ketika wudu Pak, wajib niat wudu itu ketika membasuh muka. Karena membasuh muka lah amaliyah wajibnya wudu. Adapun cuci tangan sebelum wudu, adapun kumur-kumur, adapun membasuh lubang hidung itu sunnah. Wajibnya wudu itu dimulai membasuh muka. Maka membasuh mukalah niat pertama kali ketika membasuh muka nih. Nah itu pertama kali basuh muka niat dalam hati. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kali pakai bahasa Arab mah repot, pakai bahasa sendiri. Karena hati mah urusan sendiri, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa sendiri. Gitu saja. Ada yang lain mungkin? Oh ya, silakan. Mohon maaf. Sholat jamaah. Okay. Apabila yang satu sholat dilakukan berjamaah, kemudian yang satunya tidak dilakukan berjamaah, apakah boleh? Nah ini nih. Mungkin pertanyaannya begini kali ya. Ini sholat jamaah ya? Sholat jamaah ya. Makanya nih bagus pertanyaannya. Bentar dulu ya. Ini kita biasanya dalam perjalanan nih. Dalam perjalanan. Kalau kita makan tahu diri karena niat jamak, misalnya waktu zuhur kan lagi pada berjamaah nih. Kita tahu diri sebagai musafir, kita sholat sendiri. Sholat sendiri kalau ada teman ya bareng teman jamaahnya. Ya. Berarti bareng teman sholat jamaah. Itu mah danta. Kalau orang lain baru datang, sementara misalnya ada yang lagi sholat berjamaah, kita datang sedang suasana sholat berjamaah kan di masjid tadi. Karena kita mah tahu diri musafir, niatnya jamaah, kita memisahkan diri. Kalau ada teman berarti berjamaah, sholat jamaah berjamaah. Masalahnya misalnya yang terjadi, kita datang ke masjid tadi jam 1-an, udah selesai lah jamaah. Masalahnya kita sedang sholat jamaah, ada orang ikut. Ya. Apakah sah sholatnya? Sah. Sholat dianya sah. Tapi kan dia tidak niat sholat jamaah, tetap sah jamaahnya. Bahkan misalnya sebagaimana persis kiasnya, ini ada orang yang istiqomah pingin sholat berjamaah. Ini orang benar-benar niat banget dia mah istiqomah berjamaah, sehingga suatu kali dia tertinggal nyampe Masjid Nurul Huda lagi wiridan, atau pertengahan wirid selesai, atau udah bubar dah. Ada orang sholat kan, nih saya baru datang, husnudzon saya lagi sholat nih, saya ikut sholat dia. Tapi syaratnya memang tidak tahu, kita sama sekali tidak tahu dia sedang sholat sunnah atau sholat wajib. Maka kita bermakmum pada orang tadi itu sah, mendapatkan pahala berjamaah. Kecuali memang udah tahu ini lagi sholat sunnah, lah kalau tahu ngapain? Gitu ya. Apakah itu yang dimaksud? Ketika kita mau melakukan sholat jamaah,
kita jamaah takdim gitu ya. Nah, tapi yang sholat zuhurnya kita berjamaah, tapi yang sholat asarnya kita munfarid, misalnya satu perjalanan. Oh, enggak masalah, enggak masalah. Maksudnya itu ya. Mohon maaf jadi jauh tadi ya. Tapi manfaat juga tadi. Dimaksud beliau itu misalnya jama' takdim zuhur dan asar. Kan asar mah nggak perlu sholat lagi. Maksudnya maghrib dan isyanya ya. Nah, maksudnya begini, ketika kita niat melakukan sholat jamaah takdim, kata dulu dan asar. Ketika melaksanakan zuhur dulu berjamaah, setelah selesai salam sendiri sah. Karena jamaah itu hukumnya sunnah, kewajibannya tetap sholat. Jadi hukumnya sama sebagaimana sholat pada umumnya, ketika berjamaah atau tidak, tetap sah. Oke. Oh sama, alhamdulillah. Nah, udah iya husnudzon jadi orang. Tadi masalah kalau ada makmum masbuk, iya. kita ngikut makmum gimana kan? Jangan, nih ada mau masbuk, imam salam, dia akan melanjutkan, kita nyambung, itu mah udah dantak, sholat wajib. Gak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nyambung terus. Sampai itu juga iya. Ada lagi, belakang lagi, ada belakang. Betul, nggak masalah. Saya tadi bilang gambarannya yang terendah saja, kita tidak tahu dia sedang sholat apa, itu boleh. Apalagi tahu, udah ketahuan berarti sholat wajib kan, namanya mau masuk, imam selesai dia akan melanjutkan sholat, kita ngikutin. Ini mah danta, ketahuan sholat wajibnya. Ini tadi kita nggak tahu dia sedang sholat wajib atau sholat sunnah, ngikut aja. Adapun setelahnya sholat sunnah, ya udah, Allah akan menilainya sebagai pahala jamaah. Saking ge pingin berjamaah. Tapi kalau dari awal sudah tahu sholat sunnah ya jangan. Gitu saja. Sama berarti ya. Alhamdulillah kalau sama. Ada lagi? Oke, monggo. Nah. Oh ya. Betul. Perlu. Bagaimana sholat jamak dilakukan? Berarti kan jamak takhir ya. Bagaimana sholat dilakukan? Udah nyampe tujuan gitu ya. Aduh, mana tadi ya? Aduh, bentar Pak. Yang ada gambarannya di sini pernah diterangkan bahwa Nabi pernah melakukan sholat jamak, tapi jamak takdim ini ya, jamak takdim. Misalnya Nabi pernah melakukan ketika hendak perang, beliau itu dari Madinah hendak keluar, berangkatnya zuhur. Ketika dari awal sudah ada niat berangkat, maksudnya sudah niat bepergian, maka dari awal sholat zuhur sudah boleh. Sholat jamak takdim itu diperbolehkan. Nah, ini masalahnya bagaimana dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir hendaknya jangan dilakukan. Makanya disiasatinya begini, Pak. Jangan sampai nunggu nyampe rumah. Misalnya saya nih, Pak, praktek saya misalnya, saking lelahnya pingin segera nyampe rumah, saya niat jamak takhir. Yang sering kali saya lakukan itu jamak takhir maghrib isya. Itu kan waktu nanggung ya, waktu maghrib kita di jalan. Kan isya itu waktunya panjang, Pak ya. Saya ketika waktu maghrib tiba dan tidak sempat sholat maghrib dengan jamak takdim, maka saya niat. Dan ingat, niat ketika jamak takhir, ingat, ketika niat jamak takhir
niat jamak takhir sholat yang keduanya itu diniati. Misalnya nih, ketika di waktu maghrib nih saya melakukan perjalanan, kayaknya repot di jalan. Ketika sudah ada niat jamak takhir, jangan sampai waktu yang awal habis kita niat jamak takhir. Saya niat jamak takhir gitu. Nah, cara menyiasatinya yang saya lakukan, pulang dari kampung nih, nyampe perumahan, saya tidak akan ke rumah, melipir dulu ke masjid. Ya masjid perumahan, Pak. Sebab apa? Itu masih dalam suluk. Suluk itu apa, Pak? Dalam jarak tempuh, walaupun masjid ke rumah palingan berapa ratus meter. Jadi jangan sampai nyampe rumah. Jadikan itu sebagai masuknya hukum, yang penting belum nyampe rumah. Atau saya lakukan misalnya ke kampung, saya tidak akan langsung ke rumah, saya akan mampir dulu ke masjid yang di kampung atau yang ada di teritorial, entah itu kecamatan, entah itu desa. Jangan nyampe rumah belum melaksanakan sholat. Cari masjid yang terdekat sebelum rumah. Itu untuk menggugurkan jamak takhir, gitu ya. Kalau lupa, ya namanya lupa, Pak. Namanya lupa ya. Allah Maha tahu atas kelupaan kita. Tentu kalau lupa, hukumnya adalah qadha, karena tidak ada lagi sebuah perjalanan, tidak ada lagi jarak tempuh, gitu ya. Oke, cukup sekian ya. Sudah Isa. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.